Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati, dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermajlis ilmu yang dimana majlis seperti ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai taman surga. Taman surga. Karena banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Buktikan, monggo Bapak Ibu semuanya, kalau lagi jenuh di rumah, lagi pusing mikirin apapun problematika kehidupan, baik di pasar, di rumah tangga, datang ke majelis taklim bisa tidur insyaallah. Nikmat. Terlebih lagi yang kita sampaikan, kita bicarakan adalah berupa ilmu, berupa warisan dari Rasulullah SAW yang bersumber dari wahyu ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini sebuah hal yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita ambil dengan membayar dengan rupiah, atau karena kita keturunan bangsawan langsung lahir dapat warisan ilmu itu. Tidak ada satupun yang lahir dalam keadaan berilmu. Ilmu itu pakai belajar itu dengan hadir di majelis ta'lim. Taib. Sebelum kita melanjutkan hadis arba'in 35 nggih nomornya, karena bertepatan dengan bulan Ramadan, maka tidak ada salahnya kita mengingatkan kembali bahwasannya bulan Ramadan ini sebuah momen yang istimewa bagi setiap muslim. Bagaimana tidak? Mungkin di antara kita ada yang punya profesi petani. Saya yakin banyak, karena kita masih desa. Kalau saya keturunan orang petani, jadi tahu persis. Abu Warraq al-Balkhi, seorang ulama, beliau itu memperumpamakan bulan Ramadan seperti bulan dalam musim-musim. Seorang petani, dia memiliki 3 musim. Dia namanya petani itu punya 3 musim. Musim tandur, musim cabut rumput, apa namanya? Kalau Jawa Tengah itu musim daud. Daud, betul ya? Sama ya? Biar terpelihara, biar nutrisinya tidak dihabisi sama hama-hama sekitar. Didaud, dipupuk, disiramin. Perairan harus lancar. Kalau ada mampet, buka lagi kerannya. Selokannya dibersihkan. Ada musim setelahnya yang paling penting. Udah nandur, merawat, terus musim apa Pak? Panen.
Nah, kita menghadapi Ramadan itu persis menghadapi bulan-bulan seperti ini. Sebelum Ramadan ada Sya'ban. Sebelum Sya'ban ada Rajab. Nah, Rajab, setelahnya Sya'ban, setelahnya Ramadan, ini 3 musim penting bagi seorang petani. Ya, karena kita bukan petani, kita orang muslim. Maka Rajab itu ya musim tandur. Kita mulai menandur di musim Rajab. Sya'ban merawat. Ramadan musim panen. Coba kalau seandainya nih, saya bukan petani dah, kalau disuruh milih dari 3 musim ini, antara musim dari awal atau langsung dari panen, ya semua orang yang pengen instan langsung panen aja, nggak mau ada yang berusaha maunya memetik. Tapi pasti kita menandur dulu, mendaud dulu, baru panen. Gini Mbak. Tetapi seandainya kita nggak sadar bulan Rajab itu musim tandur, udah nggak masalah, lewat. Sya'ban kita masih hidup. Musim merawat, nggak kita rawat, kita masih hidup. Tanamannya masih hidup, tandurannya masih hidup. Kita masuk ke musim panen, tinggal memetik, dan kita diberikan leluasa fasilitas oleh Allah SWT untuk memetik itu semuanya, untuk memanen itu semuanya. Kira-kira rugi nama buatan kalau kita keluar dari ini tidak memanen? Rugi, sangat-sangat rugi. Di antara musim Ramadan ini adalah musim untuk memanen pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, pengampunan tidak serta-merta Pak manen itu harus berupa dolar atau mobil. Saya pengennya mobil saat nggak pengen pengampunan, ya sekarang. Saya pengennya apa lagi? Ya masih jomblo, istri cantik, ya. Pengen jadi kaya raya, ya. Itu semua keinginan yang tidak akan abadi. Itu akan berubah dengan berubahnya waktu dan umur kita. Tetapi kalau masalah maghfirah, pengampunan, ini keinginan kita di mana yang kita nanti tidak akan menyesal ketika mendapat itu. Bahkan kalau kita tidak mendapatkan ini, kita akan menyesal selama-lamanya, yaitu di akhirat kelak. Dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang paling mudah untuk kita dapatkan adalah ketika kita memanfaatkan bulan Ramadan. Makanya ada satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh para ulama, diantaranya Imam Bukhari dalam Adab Mufrad, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah seketika berkhutbah, naik ke mimbar. Mimbar itu bertangga-tangga, ya kan? Tangga pertama, kedua, ketiga gitu nggih. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke tangga pertama, tiba-tiba beliau mengatakan amin. Mengatakan amin, artinya ya Allah kabulkanlah. Para sahabat pun heran yang mendengarkan, kok tiba-tiba mengucapkan amin. Naik ke tangga kedua, beliau pun mengucapkan amin. Para sahabat yang di sekitarnya bingung. Naik ketiga masih mengatakan amin. Para sahabat pun bertanya setelahnya, ya Rasulullah, kita mendengar engkau mengatakan amin 3 kali, sementara tidak ada doa sebelumnya. Karena kadang amin itu, ya memang amin kan ya Allah kabulkanlah doaku, itu amin artinya. Jadi kalau kita nggak berdoa tiba-tiba amin, atau tidak ada orang yang berdoa tiba-tiba amin, ini perlu dipertanyakan. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kau mengatakan amin 3 kali tanpa ada doa sebelumnya? Rasulullah SAW pun mengatakan, saya ketika naik ke tangga pertama, tiba-tiba Jibril datang kepadaku. Dia pun mengatakan, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfarlah. Celaka bagi seseorang hamba yang dimana dia menjumpai bulan Ramadan, lalu dia keluar dari bulan tersebut dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Naik ke tangga kedua, Jibril mengatakan syaqiya abdun, celaka bagi seorang hamba adraka walidai au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka bagi seseorang yang dia menjumpai 2 orang tuanya, bapak ibunya, atau salah satu di antara keduanya, namun mereka berdua ini belum bisa menjadikan anak tersebut masuk surga. Rasul mengatakan amin. Naik tangga ketiga, Jibril mengatakan syaqiya abdun man dzukirta indahu
wa lam yusalli 'alaik faqultu amin. Celaka bagi seorang ketika dikatakan namamu Muhammad tapi dia tidak berselawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam, maka celaka orang seperti ini. Rasul mengatakan amin, kabulkan ya Allah. Poin pertama yang kita ingin bicarakan, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfarlah. Celaka bagi seseorang yang dia menjumpai bulan Ramadan namun dia keluar selesai berpisah dan bulan tersebut dalam keadaan dosa-dosa belum diampuni. Lihat dari katanya saja seakan-akan nih Pak, seakan-akan kita berjumpa dengan Ramadan itu secara naluri langsung diampuni dosa-dosanya. Enggak perlu melakukan ini, melakukan itu, begini, begitu, enggak. Berjumpa saja dengan Ramadan, kalau belum diampuni rugi orang seperti itu, celaka. Jadi seakan-akan Allah menciptakan bulan Ramadan sebagai penggugur dosa tahunan kita. Ya kita banyak dosa, Sholat di waktu di masjid Ustaz, masih banyak kelalaian kita. Belum tentu maksimal, belum tentu masih ada rianya. Gimana macam? Ikhlasnya masih dipertanyakan. Kita ahli sedekah, belum tentu itu kualitasnya. Kita ahli sholat malam, belum tentu. Dan masih banyak kelalaian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, ingatkah kita dan suatu hadis yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, nanti di akhirat kelak seorang muslim dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, ta'al." Tidak ada kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. "Wahai fulan, kamu telah melakukan dosa ini." Betul, betul. Dosa ini, betul, betul. Dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Saking banyaknya dosa itu, dia pun merasa pasti saya akan binasa, pasti saya akan masuk neraka. Langsung Allah mengatakan, "Wahai hambaku, dosa-dosa ini ketika di dunia aku tutup dari pandangan-pandangan manusia, aku tutup aibmu semuanya. Dan sekarang aku ampuni seluruh dosa-dosamu." Dia pun kembali kepada keluarga dalam keadaan gembira, bahagia. Kenapa? Karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat yang kita inginkan. Hakikat keselamatan seorang hamba. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, ampunan Pak Bu. Pak, kita mungkin masih dinilai sama saudara-saudari kita hamba yang soleh. Orang yang rajin sholat, rajin bersedekah, rajin menunaikan ibadah sunnah Rasulullah SAW. Naam. Tapi hakikatnya bukan itu Pak. Karena satu, kita dinilai orang soleh karena mereka tidak tahu aib-aib kita. Mereka tidak tahu aib kita. Kalau seandainya Allah bukakan tabir itu, orang akan menilai kita bukannya orang soleh. Mau di samping kita pun udah bersyukur, jijik sama kita. Maka orang menilai kebaikan kita bukan karena kebaikan kita, karena semata-mata aib-aib kita ditutup dari pandangan-pandangan manusia Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat maghfirah, pengampunan. Karena maghfirah itu dikata mighfar dalam bahasa Arab. Mighfar itu penutup kepala, wajah ketika dipakai untuk peperangan. Gunanya untuk apa? Biar tidak diketahui siapa fulan nih. Siapa tahu dia ahli bela diri, dia tahu dia. Atau untuk menutup dari serangan musuh. Kalau ada pedang kan bisa terjaga wajahnya. Jadi maghfirah itu adalah penutup aib-aib kita dari hadapan orang lain. Dan alangkah indahnya ketika Allah menutup aib-aib kita di hadapan orang lain di dunia dan di akhirat. Semoga Allah SWT memberikan kita ampunannya, amin ya rabbal alamin. Dan Ramadan telah pergi dari kita sepertiga. Sepertiga itu sudah terlalu banyak. Tinggal 2/3 lagi, bahkan hampir setengah. Maka saya nasihatkan untuk diri pribadi dan para saudara-saudari sekalian untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, semoga Allah berikan kita hidayah taufiknya, kekuatannya untuk memaksimalkan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ramadan itu datang spontan, dosa kita terhapus? Karena saking banyaknya peluang-peluang kebaikan di situ. Karena saking sedikitnya peluang kita bermaksiat di situ. Bagaimana tidak?
Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan 30 hari penuh tentunya, 1 bulan Ramadan penuh. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, dia meyakini bahwasanya ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dia mengimani itu, bukan sekedar untuk aktivitas biasa. Dan ihtisaban, mengharap hal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk riya. Apalagi untuk membuat status nanti buka bersama, ngabur bersama istri. Enggak. Semata-mata untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Orang berpuasa susah nah boten? Boten susah. Yang penting kita muslim, kita sehat, pasti bisa puasa. Semua orang bisa nah boten? Bisa. Enggak melihat ustadz atau santri, orang awam atau orang yang sering ditaklim, orang yang rajin sholat, orang yang tidak sholat, puasa, yang penting puasa. Janjinya diampuni oleh Allah SWT dosa-dosanya. Man qama Ramadan, di lain hadis, barang siapa yang dia sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah SWT, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya. Kita tarawih bisa, yang penting kita sehat. Kalau kita puasa saja, sama sholat tarawih saja, udah dijamin dosa diampuni. Belum lagi Lailatul Qadar, yang 1 hari lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sholat 2 rakaat, pahalanya itu lebih afdal daripada 1000 bulan, 80 tahun lebih. Bayangkan, doa kita tembus langsung, lebih baik daripada ini. Ajib. Ini kualitas untuk orang Islam. Nah, maka tidak heran apalagi Allah SWT memberikan fasilitas itu dengan menutup pintu-pintu syaitan. Maka Rasul mengatakan apa? Kalau datang awal bulan Ramadan, malam pertama itu langsung semua pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Tidak ada satupun pintu dari neraka itu dibuka. Dan dibuka lebar-lebar pintu surga. Tidak ada satupun pintu surga itu yang ditutup. Seketika itulah wana ada munadin, ada orang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, hai orang-orang yang pengen kebaikan, sambut ini bulan Ramadan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, hai orang-orang yang suka buruk, udahlah cukuplah sekarang bulan Ramadan istirahat. Ya, ini bayangkan fasilitas seperti ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh celaka kita keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita belum diampuni. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan Allah memasukkan kita ke surga tanpa azab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Itu untuk sekedar muqaddimah.